Resep dan cara membuat: siapkan 100 gram margarin dan 25 gram mentega atau butter, 50 gram gula halus, 1 butir kuning telur, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu kocok semua bahan sampai tercampur merata dan tekstur mentega dan margarinnya menjadi lembut. Lalu tambahkan 185 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk atau sebanyak 1,5 sendok makan, 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian aduk sampai adonan berbulir. Selanjutnya tambahkan 3 tetes pewarna makanan warna kuning muda supaya tampilan kuenya nanti jadi lebih cantik. Aduk kembali sampai adonan kalis atau tidak nempel di wadah. Setelah adonan tercampur merata dan adonan kalis sudah tidak nempel di wadah, selanjutnya istirahatkan adonan di dalam kulkas selama 30 menit. Tutup adonan menggunakan plastik supaya adonan kuenya tidak kering. Sambil menunggu kuenya istirahat di kulkas, kita siapkan selainya terlebih dahulu ya, selai nanas. Saya pakai selai nanas yang instan atau yang sudah jadi. Siapkan kurang lebihnya 200 gram selai nanas. Kemudian kita bulat-bulatkan selai nanas tersebut. Kurang lebihnya ukurannya tuh sekitar 4 graman ya per satu bulatan ini. Untuk banyaknya bulatan selai nanas yang dibuat bisa disesuaikan dengan jumlahnya cookies yang dicetak. Nah, kebetulan cookies yang nanti saya cetak itu ukurannya tidak terlalu tebal ya. Jadi satu resep bisa menghasilkan kurang lebihnya sekitar 50 buah cookies. Jadi saya siapkan kurang lebihnya 50 butir dulu ya. Nanti kalau kurang gampang tinggal nambah lagi. Selai nanas yang sudah dibulatkan bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kembali ke adonan, siapkan meja kerja, kemudian gilas adonan yang sudah diistirahatkan di dalam kulkas. Untuk ketebalan adonannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa pakai 0,5 cm atau bisa pakai 0,3 cm untuk ketebalan kuenya. Karena adonannya sudah diistirahatkan di dalam kulkas, jadi tekstur adonannya tuh lebih mudah dibentuk atau lebih mudah untuk dicetak. Cetakan yang akan digunakan ditabur sedikit dengan tepung supaya tidak lengket. Untuk cetakannya Bunda bisa pakai yang nomor 103. Kebetulan di rumah adanya nomor 171. Jadi pinggiran yang bergerigi ini nanti akan saya ratakan dengan tutup botol seperti ini. Nah, supaya lebih praktis Bunda bisa pakai cetakan kue yang nomor 103. Kalau pakai cetakan yang nomor 103, Bunda tidak perlu repot memotong pinggiran kue dengan tutup botol. Cara mencetaknya ini gampang, tinggal dicetak kemudian ditekan untuk membuat tekstur garis-garis di tepian kuenya. Lalu ini saya potong ya dengan tutup botol seperti ini. Dan hasilnya seperti ini ya Bun. Jadi pinggiran kuenya itu rata, tidak ada gelombang-gelombangnya ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal ditata aja di loyang. Nah, setelah semua selesai dicetak, topping dengan selai nanas yang sudah disiapkan. Untuk memudahkan selai nanasnya kita topping di bagian atas kue, Bunda bisa pakai tusuk gigi ya untuk membantu proses meletakkan selai nanas di atas kue. Setelah selesai ditopping dengan selai nanas, selanjutnya kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan 10 menit sebelum digunakan. Saya panggang di suhu 140 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing di rumah. Kalau pakai oven tangkring juga bisa, panggang di suhu yang tidak terlalu panas supaya warna cookiesnya tetap bagus dan tidak gosong. Setelah selesai dipanggang, istirahatkan dulu selama 5-10 menit ya supaya tekstur kuenya kokoh. Baru nanti kuenya bisa dipindahkan di atas cooling rack supaya suhu kuenya cepat stabil atau suhu ruang.
Nah, di sini kuenya diistirahatkan terlebih dahulu sampai kue benar-benar suhu ruang, baru kuenya bisa disimpan di toples supaya kuenya tidak cepat jamuran. Jadi, usahakan simpan kue di dalam toples dalam kondisi suhu ruang dan tidak panas. Nah, kalau kue nastarnya sudah tidak panas atau sudah dingin, kue siap untuk dikemas di dalam toples. Nah, ini dia hasilnya. Satu resep menghasilkan satu toples lebih. Untuk ide jualan ini bisa banget, untuk sajian besok lebaran juga ini bisa dan recommended banget. Yang penasaran sama rasanya, yuk saya akan coba rasa nastar bentuk bunga yang saya buat seperti ini. Untuk bagian bawahnya ini tidak gosong, yang penting dipanggang di suhu yang tidak terlalu panas. Dan untuk teksturnya, ini teksturnya tuh kokoh, bentuknya tuh tidak melebar ya, dari awal dipanggang sampai selesai dipanggang tetap seperti ini. Untuk tekstur kuenya ini lembut dan lumer dan ini enak banget. Selamat mencoba di rumah. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.